ta iku. Wis rekod ta iku. Assalamualaikum dulur. Jumpa lagi dalam acara Esdegan berita PKS dalam sepegan. Iya. Kayak singkatan nih. Berita PKS dalam sepekan gan. Oke gan. Maksud banget ya. Oke. Kayaknya kurang pas jumpa lagi Mas Willy. Apa? Kita nggak pakai jumpa lagi karena ini program perdana. Oh iya sih. Tas ngawali ya, ini adalah program pemirsa. Kita mau memberitakan kegiatan PKS selama sepekan tadi itu loh. Iya. Berarti gak jumpa lagi, berarti baru jumpa. Kenalan dulu. Kita akan bahas berita-berita sepekan tentang PKS Jawa Timur khususnya. Dan kalau ada berita-berita PKS dari daerah-daerah yang lain masih dalam wilayah Jawa Timur, akan juga kita sampaikan insyaallah. Info buat rekan-rekan yang aktif di DPRA, DPC, DPD. Ya, ini ada berita-berita tentang kegiatan PKS. Karena kita tahu ya kalau PKS itu aktif sampai dengan tingkat ranting itu ngadakan bagi-bagi sayur, bagi sembako, macam-macam itu, layanan Jumat Berkah itu akan kita ulas di sini dengan cara yang unik, menarik, menggelitik, apa mana sih? Sampai tak berkutik. Kita ulas sampai dengan rambutnya kayak aku berintik. Kita ulas dengan cara yang santai tapi guyon. Iya santai tapi guyon ya. Berita pertama mungkin yang terbaru aja Mas ya, paling masih hangat. Ya, kemarin. Tanggal 28 Agustus 2021. Nah, gelar vaksinasi 1000 dosis. Warga, terima kasih PKS Jatim. Terima kasih kembali. Sama-sama. Ini diliput oleh beritajatim.com. Iki aku dilok nang kanca-kanca iki. Apa? Saya kan ini ngajak teman-teman, ayo rek vaksin rek. Lu awakmu gak vaksin ngono lho. Lho aku iki vaksin Nusantara. Oh ngono. Oh iya. Vaksin Nusantara mereknya sudah muncul. Jamu ibu. Biasanya aku buyung upi biasa. Aku temu lawak. Kakek nereng lawak. Iya lek wong biyen iku apa-apa jamu mandi ngono ya. Iya. Manjur gitu ya. Ya. Saya ini takut jarum suntik, cuman ini masih menunggu vaksin yang drop gini. Tapi memang vaksinasi ini bagi sebagian orang ada yang trauma, termasuk aku, Cak. Saya juga. Aku trauma. Sampai dia apa? Trauma. Jadi vaksinasi itu kan untuk mengurangi penyakit tertentu ya kan. Mengurangi resiko terjangkit penyakit tertentu di vaksin gitu. Tubuh ini dikenalkan dulu dengan virusnya. Dengan vaksinasi itu tadi kan. Nah, dulu kan saya tuh pernah divaksinasi campak. Ternyata gedene yo sering aja dicampakkan ngono. Iku duduk salah vaksin. Iku nasib iku jenenge. Wah. Iku berita ini. Kalau saya real ini ceritanya. Waktu saya kan antri dokter gigi, saya kebetulan nomor 1 di ruang tunggu itu ada 10 orang. Saya cabut gigi. Saya kan takut jarum ya. Mau saya cabut gigi sampai anjing nyabut ini, apa dokternya nyabut? Dicabut dokter. Oh, cabut dokternya. Yang ini yang nggak ada giginya satu ini, yang bogang ini. Riwayatnya panjang ini, yaitu satu kali cabut itu kan 100.000. Cabutan 100.000. Ya, satu gigi. Pas dokter yang ngeluarkan jarum suntik mau disuntikkan, saya kan derdek. Pas jarum suntiknya nempel di gusi saya langsung teriak. Terus langsung yang antri 9 itu pulang. Oh, mergo keweden. Ya, terus sama dokternya didenda kau bayari kabeh 1 juta. Bayari sama itu trauma. Mau saya cabut gigi 1 juta wis juga. Gara-gara jarum suntik itu. Iya. Soalnya ada beberapa orang itu memang takut dengan jarum ya. Iya. Takut karena kesannya jarum itu walaupun kecil ya nyubles iku. Nyubles.
tajam gitu kan, pasti akan menyuntik di bagian tubuh kita dan itu pasti akan sakit. Iya, mungkin saya punya usul biar nggak terkesan menyakitkan jarum itu. Gimana caranya? Lek jarum suntik kan mesti kesannya akan menyuntik tubuh gitu kan. Iya. Mungkin diganti aja nganggo jarum jahit. Jadi dokternya ngomongin jahit, itu mesti pasien gak nusin nyongko lah itu apa jahit dokter paling apa jahit kain apa ngomongin mas gini oh ya anu ngomongin itu ya apa ayo cak melok nanggung itu kan jahit wah kakak tepang tapi kesannya jarum jahit itu gak bakalan disuntik kak jadi nganggo jarum iyo Sinovac Astra Pfizer Moderna polio dosis 1 dosis 2 menurutku enak. Tapi paling dulu itu begitu ya sampai terkenang ya kita. Macam semua program itu bahkan ada lagunya dan Indonesiaku bebas polio ya dia. Iya ono lagu nih. Iki generasi milenial Gen Z gak ngerti ya lagu ngene iki. Nanti yang vaksinasi ini perlu dibuatkan lagu. Ono sing program sakit ayo di main bola lagi ngene kan. Ya, macam-macam pokoknya wakai tentang kesehatan itu sampai kita terngiang-ngiang gitu ya. Baik. Zaman dulu internet mau datang aja nggak bisa tidur. Eling tahu iklan itu. Internet tekan. Ini berita Jatim. Oke. Surabaya, beritajatim.com, DPW PKS Jawa Timur menyelenggarakan vaksinasi massal untuk 1.000 peserta pada Sabtu 28 Agustus 2021. Jadi apresiasi dari media dan dari peserta. Jadi peserta yang iki menarik iki. Vaksin Sultan loh, cari ini vaksin Sultan. Ya ini Mas ini komen dari peserta memang. Ya, tak bacakan aja dulu Mas Gali. Ya. Cak Gali ya. Siap. Vaksin Sultan mulai datang lalu menyerahkan formulir sampai suntik 15 menit kelar. Ujar Andi Romanto, salah seorang peserta yang mengirimkan pesan di grup WhatsApp peserta. Iya, silakan dicek di banyak media online berita PKS vaksin kemarin. Ya, ini cukup viral ya. Berita tentang Sultan, vaksin Sultan viral. Ya, tampil di Indosiar. Ada di JTV juga ditayangkan juga. Ya, JTV kemarin juga menayangkan berita tentang vaksinasi. Betul. Biasanya kalau yang kita vaksin itu kan antri panjang, saking banyaknya orang sampai akhirnya berhimpit-himpitan. Tapi kalau di PKS kemarin jarak antar kursinya aja 2 meter, duduknya ya nyaman lah. Kok iso ngono Mas? Ada TV besar, ada kipas angin, terus 10 sampai 15 menit kelar. Jadi mulai datang menyerahkan formulir terus foto lah gawe sih. Iku fotokopi KTP. Fotokopi KTP. Itu tertib dan pelayanannya dokter banyak WA masuk ke panitia itu benar-benar nakes yang disediakan oleh PKS benar-benar layanannya prima, service excellent. Yes. Karena memang dibuat format dalam 1 jam itu peserta yang sudah mendaftar itu diatur jamnya ya. Jadi kedatangannya nomor sekian diundang sesuai jamnya. Jadi yang belum sesuai jamnya ya nggak perlu datang dulu daripada menunggu berpanas-panas. Jadi diatur jam 8 misalkan sampai jam 9 ini sekian orang. Targetnya itu 1 jam itu 150. Tapi ternyata dalam setengah jam saja itu 150 sudah tercapai, lampaui. Makanya cukup cepat prosesnya gitu ya. Alhamdulillah sukses. Tapi kemarin sebelum PKS ini ada juga yang informasinya itu vaksinasinya cepat tanpa antri. Saya penasaran waktu itu kan, datang saya. Ini kono cak, vaksinasi cepet gak ada antri. Melok aku kan. Tiba itu kan kono, lah kok ibu-ibu tuh ambil arek cilik. Bu iki dosis apa Bu? Polio tiba. Vaksinasi polio. Gak apa-apa melok. Aku canggih dewe. demi lagu tadi ya. Bebas polio. Oke, masyarakat puji pelaksanakan PKS Jatim. Kok gak timbang bisa timbang sing gawe kan selendang itu. Oke. Ya, alhamdulillah banyak pendapat yang komen-komen yang positif. Apresiasi positif ya. Alhamdulillah memang dikelola dengan baik oleh teman-teman panitia Kesos DPW PKS Jatim. Betul. Dan memang banyak pihak yang
ikut berpartisipasi terselenggaranya vaksinasi ini ya. Terutama ada kerjasama dengan Pemprov Jatim, kemudian Pemkot Surabaya, juga tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Wiyung Sejahtera. Luar biasa ya. Dan juga berbagai macam dari rekan-rekan di PKS, ada BKO pengamanan, ada teman-teman PKS muda, banyak sekali yang berpartisipasi. Iya, matur nuwun semua panitia yang turut menyukseskan kegiatan tersebut. Alhamdulillah PKS kalau ngadakan event memang enggak ala kadarnya. Ya. Bukannya persiapan gitu loh Mas Rudi, persiapan. Iki kok tak sawang-sawang mic kok aneh sih ya. Modelnya kok kayak Grindro lho. Ono kabele ono. Wong mic ono saringane teh iki. Iya, ono saringan ki suwi-suwi dari santen iki. Ya memang mohon maaf ya pemirsa nggih. Jadi ini perdana mau mix ono disaut. Heeh. Iki ceritanya kayak ipok-ipok kayak niru podcast gitu loh. Tapi ya kita ini ya podcast kan versi kita itu ngepot supaya dapat cash. Lah gak ngepot gak entuk cash. Sorone rek ngono-ngono cash kudu ngepot. Pancen zaman walak-wale donya wis ngene iki. Ngono ya. Oke. Terus apalagi nih ceritanya? Agustus ini ya kemarin yang pembagian ini Mas Rudi 1,7 juta paket sembako. Oh iya, masih di bulan Agustus juga ya. Untuk terdampak Covid, untuk warga yang isoman, untuk duafa. Memang PKS ini kalau katanya Dr. Salim ini PKS itu bukannya yang kaya atau tapi lebih pada PKS ini peduli. Oke. Bukan yang jadi untuk pengadaan 1,7 juta paket sembako ini bagi PKS juga butuh effort yang cukup besar. Tapi karena kepedulian kader dan anggota PKS ini tinggi, alhamdulillah bisa terrealisasi. Dan bukan hanya sekedar jargon loh Cak Rudi. Ya. Yang program pembagian paket kurban itu yang sebelumnya itu kan 1 juta paket kurban. Betul. Ternyata setelah direkap, setelah selesai acara itu 1,4 juta, Masya Allah. Alhamdulillah, terlampaui ya. Baik. Yang 1,7 ini karena 17 Agustus ya. Oh ya, angka 17-nya ya itu 17. Ya. Jadi disesuaikan dengan peringatan 17 Agustus ya, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga ada lomba proklamasi waktu itu kita ada ya. Lomba proklamasi. Lomba membaca naskah proklamasi mirip Bung Karno. Jatim mengirimkan perwakilannya juga. Finalisnya ya, luar biasa. Ini yang kurban Mas Gali, tebar 1 juta korban, Ketua Fraksi PKS, kokohkan semangat kepahlawanan sosial di tengah pandemi. Ya, karena kita harus berjiwa sosial tinggi di tengah pandemi ini, kepedulian harus saling kita tingkatkan antar sesama kita. 1 gitu ya, juta pada prakteknya 1,4. Nanti yang pekan depan akan kita update yang target 1,7 juta sembako, nanti realisasinya berapa ini. Oke, nanti kita tunggu. Makanya tetap stay tune, tungguin channel ini ya. Oke, Cun. Oke, itu tadi beberapa berita sepekan atau 1 bulanan lah ya. Nah ini ada yang proklamasi. Fraksi DPR. Masya Allah PKS, ya. PKS ngadakan lomba proklamasi ini, kita kan sempat terlibat jadi panitia juga ya. Kita dari betul. 100 peserta yang masuk di Jatim itu, kita selain mengapresiasi peserta, kita juga Masya Allah ya, dengarkan Bung Karno membacakan proklamasi itu kayaknya memang sangat berwibawa, karismatik, memorable banget itu ya. Saya membayangkan kalau itu dibacakan oleh tokoh yang lain mungkin enggak seotentik gitu ya, sedahsyat Bung Karno. Keren. Itu ya, santai dan sebagainya, tapi tetap aura dengan kepemimpinan dan PKS mengadakan lomba itu akhirnya bisa meningkatkan lagi jiwa-jiwa nasionalisme, patriotisme dan heroisme. Betul. Kemerdekaan RI. Dan kita kesulitan untuk mencari peserta ya, karena dari 100 harus disaring menjadi sekian puluh, dari sekian puluh kita saring lagi karena
bagus-bagus ya semuanya ya, mirip-mirip dengan improvisasi yang luar biasa. Ada yang pakainya di mirip-miripkan, ada yang backgroundnya di masa lalu seolah-olah kayak di nuansa 45 gitu ya. Itu menarik sekali. Bingung sampai panitia yang milih. Iya, tapi ya alhamdulillah sudah terlaksana juga. Ini yang beberapa event yang kita bacakan masih skala Jawa Timur, nggih. Yes. Selanjutnya akan kita sampaikan sampai ke tingkat DPRA, DPC. Ini monggo pemirsa atau rekan-rekan pengurus PKS di Jawa Timur mengirimkan berita-beritanya, akan kita ulas dengan cadas. Oh, kayak podcast yang itu terkenal itu ya. Enggak. Iku mike gak ngene. Iki miku kayak mike orkesan. Aku malah kayak Gerindo kok. Oke lah, itu tadi berita-berita seputar PKS dalam sepekan GAN. Insya Allah kita akan jumpa lagi. Nah, berikutnya baru jumpa lagi ya. Betul ya. Berikutnya jumpa lagi. Ya, mirip-mirip lah ya. Kita akhiri sesi pertemuan program SDGAN kita pada pekan ini. Sampai ketemu. Sampai jumpa. Jumpa lagi. Gak ditutup lah, jumpa lagi. Sampai ketemu lagi di program SDGAN. Berita PKS dalam sepekan GAN. Matur nuwun dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Seruput sih, Cak. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Suwak lele.